lainnya kita berdoa dulu. Satu orang bisa pimpin doa. Ya, silakan. Kita berdoa, semuanya siap berdoa. Thank you for this glory. Please God our trust. Please with us. In your name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Melo. Okay, sit down, please. Ibu cek kehadiran dulu. Siapa yang minta hadir? Onel. Onel satu lagi? Sudah, anak Onel. Yang perempuan siapa yang minta hadir? Di Ramaita. Siapa? Loisa dan Mesia. Loisa dan Mesia. Mereka ini apa? Sakit.
di tengah banyaknya keinginan yang ada. Yang pertama kita harus tahu dulu, kita belajar tentang apa tadi? Kita belajar tentang apa tadi? Prioritas. Skala prioritas dengan topik kebutuhan dan Keinginan. kebutuhan dan Keinginan. kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan juga bagaimana cara menentukan prioritas. Yang pertama kita lihat kebutuhan. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Kebutuhan. Luis, apa itu kebutuhan? Kebutuhan makanan. Ada yang kita butuhkan. Hal-hal yang kita butuhkan. Oke. Jadi yang dalam hal itu benar ya. Ibu mau memperjelas lagi kebutuhan. Perhatikan pesan. Kebutuhan adalah hal-hal yang sangat penting untuk hidup, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Seperti apa tadi? Seperti tempat tinggal, makanan, Dan pendidikan. Kenapa, Agnes? Silakan. Yang lain perhatikan. Tanpa kebutuhan, kita tidak dapat bertahan hidup dengan baik. Kamu bayangkan, kalau kamu tidak ada makan, kamu bisa hidup atau tidak? Tidak bisa. Hah? Tidak bisa. Ya, oleh karena itu kebutuhan itu penting ya. Penting ya. Tanpa kebutuhan, kita tidak dapat bertahan hidup dengan baik. Selanjutnya keinginan. Ada yang tahu apa itu keinginan? Keinginan. Oke, sesuatu yang kita inginkan. Benar ya tadi? Keinginan itu adalah hal-hal yang tidak terlalu penting, yang kita inginkan, tapi tidak terlalu penting. Kamu mengerti tidak terlalu penting? Seperti tadi kamu bilang jajan. Tanpa jajan kamu bisa mati. Ya. Makanya keinginan itu tidak terlalu penting ya. Seperti jajan tadi, itu tidak terlalu penting. Tanpa ada jajan masih ada nasi yang bisa kamu makan, masih ada ubi yang bisa kamu makan. Terus, meskipun menyenangkan, kita bisa hidup tanpa keinginan, terutama saat dana terbatas. Kamu bayangkan, kalau kamu uang tidak ada, tapi ada nasi, ada ubi, kamu bisa hidup tidak? Bisa. Jadi ingat, tanpa keinginan kita bisa hidup, tapi kalau tanpa kebutuhan kita bisa Meninggal. Yang berikutnya kita lihat menentukan prioritas. Kamu tahu prioritas itu apa? Prioritas, kata tadi ibu kasih contoh tadi, kamu pilih beras atau pilih jajan? Kamu pilih apa? Beras. Jadi itu sama dengan kata prioritas. Lebih mengutamakan hal yang lebih penting. Mengerti? Mengerti Bu, prioritas. Jadi contoh antara makanan atau jajan tapi makanan. Jadi makanan itu yang harus lebih diprioritaskan. Bisa? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Penting untuk menentukan prioritas antara kebutuhan dan keinginan agar kita dapat mengatur anggaran dengan baik. Mengidentifikasi mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu membantu dalam
dengan keluarga. Keluar jalan-jalan tuh ya pernah. Pernah. Terus alat elektronik di rumah yang ada TV kan, kulkas, mesin cuci, AC, itu semua juga termasuk dalam kebutuhan. Yang berikut skala prioritas. Milo. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Ingat baik-baik, skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Contohnya, beras dengan jajan tadi. Skala prioritasnya apa yang kedua? Beras dulu baru jajan. Dari skala prioritas itu diurutkan dari kebutuhan yang paling penting. Kebutuhan yang paling apa? Penting. Oke. Sekarang kita coba membuat skala. Bisa? Rina menerima uang saku sebesar 20.000 setiap minggu dari orang tuanya. Ia ingin menggunakan uang itu untuk beberapa hal, seperti membeli alat tulis baru, jajan di sekolah, menabung untuk membeli buku cerita, dan membeli mainan kecil di akhir minggu. Namun, uang yang dimiliki Rina terbatas, sehingga ia harus membuat skala anggaran agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi tanpa melebihi jumlah uang yang ada. Sekarang, coba kamu buatkan skala prioritas berdasarkan apa yang sudah dicapai. Coba. Ingat skala prioritas tadi apa? Urutkan kebutuhan yang paling penting. Yang paling penting atau paling utama. Jadi dengar baik-baik yang ibu baca ini. Rina menerima uang saku sebesar 20.000. Ia ingin menggunakan uang itu untuk beberapa hal, seperti membeli alat tulis baru, jajan di sekolah, menabung untuk membeli buku cerita, dan membeli mainan kecil di akhir minggu. Namun, uang yang dimiliki Rina terbatas, sehingga ia harus membuat skala anggaran agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi tanpa melebihi jumlah uang yang ada. Kira-kira bagaimana skala prioritas yang akan dibuat Rina? Ayo, apa yang dibuat? Ya, tulis silakan. Membeli ribuan barang yang dibutuhkan. Ya, membeli dengan barang yang dibutuhkan seperti apa tadi? Melo? Pulpen, Ya, alat tulis terus. Apa lagi? Setelah itu, buku cerita, menabung membeli buku cerita, apa lagi? Terakhir baru membeli jajan. jajan di sekolah. Jadi, skala prioritas yang bisa dibuat Rina, yaitu yang pertama, Rina harus beli dulu alat tulis baru. Dengan uang 20.000 tadi, dia harus beli dulu alat tulis baru. Setelah itu, dia menabung untuk membeli buku cerita, baru dia jajan di sekolah. Kalau ada uang sisa buat Rina, jajan di sekolah. Jadi harus mengutamakan dulu hal-hal yang dibutuhkan, hal-hal yang dibutuhkan atau hal-hal yang paling penting. Selanjutnya kita lihat dulu apa itu anggaran. Ada yang tahu anggaran itu apa?
Contohnya apa yang dibutuhkan? Yang pertama, apa Melo? Contohnya kamu mau sambut baru, apa yang dibutuhkan? Daging. Ya. Contohnya makanan, beli daging berapa, beli beras berapa, beli kayu berapa, beli kue berapa, itu semua termasuk dalam anggaran. Jadi kita kalau membuat sesuatu harus ada anggaran supaya uang kita itu tidak Habis. tidak kurang atau tidak habis. Oke, selanjutnya Ibu kasih contoh anggaran sederhana dalam keluarga. Dalam contoh anggaran ini, keluarga memiliki pendapatan 1 juta. Ante, ngantuk. Ante, kamu ngantuk? Masih semangat? Oke, yang lain perhatikan. Contoh anggaran sederhana dalam keluarga. Keluarga memiliki pendapatan 1 juta. Pengeluaran utama mereka meliputi makanan, sekolah, listrik, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, membantu mereka mengatur keuangan dengan bijak. Sekarang, Gary tertawa apa? Gary? Gary, kau tertawa apa? Hah? Di video berapa? Di video satu? Zipi ngantuk? Zipi dan Aldes berdiri. Zipi dan Aldes berdiri. Berdiri. Zipi berdiri. Oke, keluar dari bangku pada sesat. Di sini di sini. Kamu keluar. Lompat 5 kali. Cepat ya kan? Lompat. 1, 2, 3. Melo jangan ganggu. Lanjut. 2, 4, 5, 6. Lompat. Lompat enggak? Oke, silakan duduk. Masih ngantuk juga? Kalau masih ngantuk kita bisa maju ke depan joget di depan. Kalau kamu joget, kalau kita deh. Oke, perhatikan lagi. Jadi contoh anggaran sederhana dalam keluarga seperti tadi sudah dipaham? Hah? Kenapa? Sudah bisa paham atau belum? Oke, yang berikut ada singkat dalam mengatur keuangan. Dalam mengatur keuangan itu ada singkat yang harus kita perhati. Kita harus tahu kira-kira dalam mengatur keuangan itu ada singkat apa saja. Gary. Yang pertama ada sikap teliti. Sikap teliti sangat penting saat mengelola keuangan. Ini membantu memastikan bahwa semua pengeluaran dicatat dengan akurat dan tidak ada kesalahan yang terjadi dalam pembukuan. Dan ingat, kamu mau atur keuangan itu harus teliti ya. Jangan sembarang atur uang. Hasil akhirnya itu uang habis, kamu tidak tahu buat apa. Beli semua hal-hal yang tidak penting, padahal ada kebutuhan yang paling penting. Yang kedua ada sikap bertanggung jawab. Menjadi bertanggung jawab berarti mengerti bahwa setiap keputusan keuangan berdampak pada masa depan. Sikap ini mendorong kita untuk memprioritaskan kebutuhan dan membuat pilihan yang bijak. Ingat, apa yang kamu buat harus bisa berani bertanggung jawab. Contohnya, mama di rumah kasih kamu uang 20.000, suruh kamu pergi pula. Sana kamu beli yang lain. Jadi kamu
bawah. Silakan duduk dan kelompok. Sekarang ibu mau jelaskan cara pengerjaan PGRI Bupati. Perhatikan sendiri. Di situ ada tabel skala prioritas dan takaran. Yang berikutnya di situ ada kebutuhan atau keinginan, harga, skala prioritas, dibeli atau ditunda, alasan. Yang baru kamu isi itu di bagian skala prioritas, dibeli atau ditunda, dan alasan. Ibu kasih contoh. Yang pertama kan buku cerita baru. Menurut kamu buku cerita baru skala prioritas 1 sampai 4 berapa? Di situ kan kebutuhan atau keinginan ada buku cerita, alat tulis, menonton film, menyumbang kegiatan sekolah. Dari 1 sampai 4 buku cerita itu skala prioritasnya berapa? Sabar. Lalu yang berikutnya ada dibeli atau ditunda. Kalau seandainya beli buku cerita baru dibeli atau ditunda, alasannya apa? Bisa? Bisa paham? Nah, lalu yang di bawahnya lihat lagi yang kedua di bawah. Menyusun teks rancangan anggaran berdasarkan masalah sehari-hari. Lihat di situ ada situasi masalah, ada cerita tentang anggaran dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu di bawahnya ada pertanyaan. Silakan kamu jawab pertanyaan itu. Jadi ada dua tugas yang harus kamu selesaikan dalam kelompok. Bisa? Bisa, Bu. Silakan dikerjakan. Kalau belum paham tanya ibu. Yang belum paham tanya ibu, jangan ribut. Kenapa kamu coba? Ada yang mau tanya? Sudah. Kenapa Alben? Hah? Mana bukunya? Perhatikan sini. Yang tentang skala prioritas itu kelompok 1 yang prestasi, yang untuk menyusun teks rancangan anggaran kelompok 2 yang prestasi. Ya. Yang ini kelompok 1 kamu kelompok 2. Kamu yang ini sudah. Sudah ini. Ya. Kelompok 2 sudah. Bahasa ini udah punya masalah sehari-hari, nggak bisa jawab pertanyaan. Selain nanti ceritain
Nomor 2 sudah? Go. Sudah atau belum? Nomor Sudah? Kalau sudah, kita mau presentasi. Oke. Yang mau presentasi dulu, siapa yang mau maju? Kelompok maju, Pak. Kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Yang lain perhatikan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kita kelompok kami. Baca dulu deh. Yang lain dengar. Stefan mendapat uang saku tambahan sebesar 50.000 dari ibunya karena membantu membersihkan rumah. Dia berencana menggunakan uang itu dengan bijak, namun saat pergi ke warung, Stefan melihat boneka lucu seharga 45.000 yang sangat ia inginkan. Di sisi lain, ia juga membutuhkan alat tulis baru karena pensil dan pemhapusnya sudah habis. Stefan bingung, apakah ia harus membeli boneka yang diinginkan atau membeli alat tulis yang dibutuhkan untuk belajar. Nomor 2. Tentukan mana yang termaksud kebutuhan dan mana yang termaksud keinginan. Yang dibutuhkan alat tulis dan keinginan boneka. Nomor 3. Buatlah rancangan anggaran sederhana agar uang Stefan digunakan dengan bijak. Membeli alat tulis dan tidak membeli boneka. 4. Tulislah alasan mengapa pilihanmu adalah yang terbaik bagi Stefan. 4. Agar Stefan tidak rugi. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Dwi, silakan. Selamat pagi teman-teman. Suara agak besar Dwi. Selamat pagi teman-teman. Saya Andre Kesenangan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kebutuhan 1 buku cerita baru, harga 40.000. Skala prioritas 3. Jadi atau ditunda. Karena membaca cerita penting. Kebutuhan 2 alat tulis, harga 25. Skala prioritas 1. Dibeli atau ditunda. Dibeli karena penting karena bisa menulis. Kebutuhan 3. Menonton film di bioskop. Harga 35. Skala prioritas 4. Dibeli atau ditunda. Ditunda. Membuat uang kita habis. Kebutuhan 4. Menyumbang kebutuhan kita. Harga 20.000. Skala prioritas 2. Diberi atau ditunda. Disumbang. Alasan karena itu untuk kegiatan-kegiatan seperti O2SN atau menyumbang ke panti asuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1.
paling penting. Coba perhatikan di tabel. Yang paling penting adalah yang bisa dapat pertama, lihat di situ. Dari keempat itu apa yang paling penting? Apa ini, Luis? Alat tulis. Ya, jadi yang pertama itu adalah alat tulis. Karena alat tulis itu sangat Penting. lalu yang kedua, kira-kira apa? Kalau kira-kira yang kedua apa? Buku cerita baru. Buku cerita baru. Kenapa buku cerita baru? Ada itu. Kamu membeli buku cerita baru supaya apa? Supaya bisa membaca cerita yang baru. Supaya bisa membaca cerita, supaya bisa belajar Baca. membaca. Yang berikut, yang ketiga, kalau kira-kira yang ketiga ada apa? Menyumbang kegiatan sekolah. Ya, menyumbang kegiatan sekolah. Alasannya? Alasannya, contohnya. Alasan kamu menyumbang. Karena itu untuk kegiatan-kegiatan seperti OSN atau menyumbang panti asuhan. Ya, kita harus menyumbang kegiatan sekolah. Karena itu juga bentuk bagaimana cara kita membantu sekolah dengan cara menyumbangkan uang atau apapun itu kepada sekolah. Yang terakhir apa? Menonton film di bioskop. Dari menonton film di bioskop itu termasuk apa? Nomor Ya, itu hal yang tidak terlalu penting, jadi masih bisa ditunda. Kamu jangan belum beli alat tulis, kamu bilang minta apa untuk pergi nonton film di bioskop. Itu salah ya. Kita harus utamakan terlebih dahulu kebutuhan baru keinginan. Oke, yang berikut kita lihat yang kedua di bawah. Di situ ada cerita. Stefan mendapat uang saku tambahan sebesar 50.000 dari ibunya karena membantu membersihkan rumah. Ia berencana menggunakan uang itu dengan bijak. Namun, saat begitu baru, Stefan melihat meninggal dulu seharga 45.000 yang sangat ia inginkan. Di sisi lain, ia juga membutuhkan alat tulis baru karena pensil dan penghapusnya sudah habis. Stefan bingung apakah ia harus membeli boneka yang diinginkan atau membeli alat tulis yang dibutuhkan untuk belajar. Kita lihat sama-sama pertanyaan di bawah. Perhatikan itu pertanyaan. Tentukan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Moreno, yang termasuk kebutuhan apa? alat tulis. Alat tulis yang termasuk dengan keinginan. Moreno. Dan ingat, kebutuhan itu adalah hal yang paling penting dan paling dibutuhkan dan harus diutamakan terlebih dahulu baru ke keinginan. Yang berikut, buatlah rancangan anggaran sederhana agar uang Stefan digunakan dengan bijak. Ada yang bisa buat rancangan anggaran sederhana? Moreno? Salim? Membeli alat tulis dan tidak membeli boneka. Ya, jadi Stefan itu harus utamakan dulu kebutuhan, yaitu alat tulis, baru keinginan, yaitu boneka. Bukan mengatur semua. Harus ngantuk. Apa? Ngantuk. Jadi pertanyaan yang terakhir, tulislah alasan kenapa pilihanmu adalah yang terbaik bagi Stefan. Alasan
Oke, perhatikan ke depan. Alves, kalian kenapa? Sudah pakai tas pula? Itu kawan kalau kau pakai tas. Simpan kembali tas. Oke, sekarang ibu mau tanya dulu. Apa yang kamu belajar tadi? Apa yang kamu pelajari hari ini? Skala prioritas. Apa? Skala prioritas. Dengan topik apa tadi? Topik kebutuhan dan keinginan. Ya, macam ibu bertanya kebutuhan dan keinginan. Oke. Apa itu kebutuhan? Ada yang bisa jawab? Melo, apa itu kebutuhan? Salah satu hal yang kita butuhkan. Ya, jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Seperti makanan, tempat tinggal, pakaian. Oke, jadi ingat baik-baik. Kebutuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu ada 3. Yang pertama ada makanan, yang kedua ada tempat tinggal, dan yang ketiga ada pakaian. Jadi orang biasa sebut 3 kebutuhan pokok manusia itu disebut dengan pangan, sandang, dan pakan. Pakan dan pakan tadi. Yang termasuk dalam kebutuhan pokok tadi ada apa? Pakan, pangan, yang termasuk dalam kebutuhan pokok adalah atau kebutuhan primer adalah pangan, dengar dulu, pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau rumah atau tempat tinggal. Itu kebutuhan primer. Lalu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang hanya sebagai pelengkap. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang untuk melengkapi atau sebagai pelengkap. Contoh dari kebutuhan sekunder itu seperti apa? TV, AC, air. Nah, pokoknya yang selain dari makanan, pakaian dan tempat tinggal termasuk dalam kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap. Dengarku. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang mewah. Ada yang tahu kebutuhan mewah itu seperti apa? Kebutuhan mewah. Vas bunga, sofa, mobil,
itu adalah apa? Silakan kamu pulang ke rumah. Kamu buat contoh skala prioritas dan anggaran sederhana. Alves, dengar ini ngomong. Tulis sudah. Seperti Alves. Ini perhatikan. PR-nya tadi. Silakan pulang ke rumah. Hanya orang tua. Alves ingin apa lagi? Silakan membuat skala prioritas dan anggaran sederhana di rumah. Silakan diskusikan dengan keluarga di rumah. Kebutuhan yang ada di rumah itu apa saja, keinginan yang ada di rumah itu apa saja. Lalu buatkan dia punya skala prioritas dan anggaran sederhana. Bisa? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa, silakan tutup buku semua. Oke. Simpan oke di dalam tas. Sudah? Kamu bisa di sini. Sudah semua? Dari pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini, sudah paham semua? Kalau sudah paham, sudah berdiri. Hari belum berdoa dulu. Kalau mau pintu itu berdoa. Moreno sini. Moreno bukan Alves. Mau berdoa pula. Sikap berdoa semua. Dia ada seperti di sini mau berdoa. Pakai dulu baik-baik sedikit. Oke, sikap berdoa Alves. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan,